Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D Perbankan Syariah ingin menampilkan video presentasi kami yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok A yang beranggotakan 6 orang, yaitu Sahrul Gunawan, Cindy, Misra Windayani, Ima Wardiana, Harmayani, dan Sakilah Yusuf. Baik, selanjutnya perhatikan video presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai surah yang berkaitan dengan distribusi. Pertama yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Adapun artinya yaitu dialah Allah yang tiada selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Dan adapun surah yang kedua yang berkaitan dengan distribusi yaitu Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Adapun artinya yaitu dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Dan surah yang ketiga yang berkaitan dengan distribusi yaitu Quran surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Adapun artinya yaitu hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak menetapkan beban kepada seorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sebelum kesempitan. Quran surah At-Talaq ayat 7. Dan surah yang terakhir yang berkaitan dengan distribusi yaitu Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Adapun artinya yaitu dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak memiliki apa-apa atau yang tidak mau diminta. Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Sebab turunnya ayat yang pertama yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa surah ini turun pada waktu perang Bani Nadlir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas. Yang kedua yaitu Quran surah Asy-Syariyat ayat 19. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan angkatan bersenjata. Mereka mendapat kemenangan dan ganimah. Setelah selesai perang, datanglah orang miskin meminta bagian. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa pada harta ganimah terdapat bagian kaum fakir miskin, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumpah dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Yang ketiga yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Lubabah bersama kedua temannya setelah komentar dari tiang-tiang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa harta bendanya seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah harta benda kami. Sedekahkanlah atas nama kami dan mintalah ampunan bagi kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam menjawab, "Aku tidak diperintah untuk menerima harta sedikit pun." Maka turunlah Quran surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk menerima sedekah mereka dan mendoakan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalib yang bersumber dari Ibnu Abbas. Di riwayat lain mengemukakan bahwa ayat ini yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103. Baiklah, saya Cindy ingin menjelaskan materi tentang tafsir mudfarat dan kandungan ayat. Yang pertama, surah Al-Hasyr ayat 22. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan setiap orang yang selain Dia seperti tumbuh-tumbuhan, batu, berhala, atau raja adalah batal. Yang kedua, surah Az-Zariyat ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat wajib dan sunnah, mereka selalu mengeluarkan infak fisabilillah. Yang ketiga, surah At-Tolak ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang mencakup pengembangan dan sebagainya. Dan terakhir, surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan. Munasabah Surah Al-Hasyr ayat 22, Surah Syariat ayat 19, Surah At-Taubah ayat 103, dan Surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Munasabah keempat surat di atas adalah di dalam harta yang kita miliki itu adalah hak-hak orang lain, baik ia meminta ataupun tidak, dan itu semua dapat menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dialah tempat kita mengadu, meminta pertolongan, dan banyak hal lainnya. Kita bersama mengetahui bahwa Allah melakukan adalah Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Bila kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Jika kita berdoa, maka Allah akan memberikan ganjaran yang telah kita kerjakan. Namun jika kita telah melakukan kebahtilan dan kita ingin menyatakan dengan sesungguh-sungguh dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersedekah adalah taubat yang berkaitan dengan harta, sedangkan taubat yang tulus adalah sedekah dalam bentuk amal dan kegiatan nyata. Kegiatan nyata antara lain membayar zakat dan bersedekah. 2. Surah Al-Hasyr ayat 22, Surah Syariat ayat 19, Surah Taubah ayat 103, dan Surah Al-Ma'arij ayat 24-25, Surah At-Talik ayat 7 dengan distribusi dalam Islam. Islam membolehkan adanya harta pribadi dan hasil usaha pribadi, dan bukan berarti negara totaliter yang menguasai semua kekayaan dan memperlakukan rakyatnya seperti mesin tanpa perasaan dan belah kasihan. Paham memaksa setiap orang untuk menganut ideologi yang sama. Ajaran Islam penuh dengan esensi moral dan keadilan sosial Ajaran Islam penuh dengan esensi moral dan keadilan sosial yang akan menjadi patokan umum antara orang Islam dan non-Islam. Masyarakat bebas meyakini apa yang mereka sukai dan bekerja sesuai keinginan sepanjang pekerjaan mereka tidak mengandung norma-norma yang tidak bermoral dan antisosial. Setiap orang diwajibkan untuk mencari nafkah dengan kerja keras dan kejujuran untuk kepuasan dari apa yang diinginkan dan membelanjakan kelebihan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin yang melarat yang ada pada masyarakat. Dengan kata lain, orang-orang Islam diharapkan menyumbangkan kekayaan mereka dengan ikhlas sehingga kebutuhan kaum duafa itu dapat terpenuhi. Prinsip infak tidak meminta seseorang untuk melupakan hak milik pribadinya, tetapi mengingatkan seseorang untuk menafkahkan sesuai kebutuhannya. Kaitan ayat di atas dengan tema bahwa kita diciptakan harus bisa saling memahami. Dalam artian meskipun kita sudah memiliki harta yang banyak karena kita bisa bekerja dan menghasilkan suatu karya, maka jangan lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap harta yang kita miliki pasti ada harta mereka, dan kita harus bisa mendistribusikan dengan baik melalui zakat, infak, dan lain-lain. Ayat di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak.
Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh peningkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa malapetaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap pemiliknya. Perlu diketahui bahwa walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ditunjukkan kepada Rasul-Nya dan turunnya ayat-ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslim untuk melaksanakan Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk menunggu zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka distribusi di dalam zakat akan dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Baik, saya Ima Wardana akan melanjutkan materi dari tafsir ayat ekonomi, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Yang pertama ada tukar-menukar, di antaranya jual-beli. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai perintah mencari nafkah. Kemudian dalam Quran Surah Al-Fil ayat 132 mengenai perdagangan di darat. Dan perdagangan di laut terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Kemudian etika jual beli dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 dan juga syarat-syarat dari jual beli itu sendiri dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Setelah jual beli, tukar menukar yang kedua terdapat riba, di mana hukum riba dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 menjelaskan dari sanksi riba itu sendiri. Yang ketiga dari tukar menukar tersebut terdapat sewa menyewa barang, di mana dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 27 menjelaskan tentang barang sewaan, dan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-4 menjelaskan tentang dibolehkannya sewa menyewa. Yang terakhir dari tukar menukar terdapat utang atau pinjaman, memberi tempo untuk orang yang susah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280, dan hilangnya orang yang belum membayar utang dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 41. Setelah tukar menukar terdapat wasiat. Yang pertama ada hukum yang berkaitan dengan wasiat. Diriwayatkan wasiat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Kemudian wasiat memelihara anak yatim dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Dan yang ketiga setelah wasiat terdapat sedekah, di mana perintah dari bersedekah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 dan syarat-syarat dari sedekah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 265. Setelah sedekah terdapat ganti rugi. Ganti rugi hukum gasab terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 30 dan juga yang terakhir terdapat menabung dalam Quran Surah Yusuf ayat 47-48. Baik, dari beberapa bagian materi yang dijelaskan teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, ayat di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh peningkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik. Bahkan kemungkinan akan ditimpa malapetaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pemiliknya. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.